Ingatlah, tidaklah kita pergi jauh dari Madinah menuju Mekah untuk membayat lelaki ini. Karena kita tahu dia adalah Rasulullah. Dan sungguhnya kalau kita keluarkan dia, bawa dia dari Mekah menuju Madinah, berarti kita bermusuh dengan orang Arab seluruhnya. Karena orang Arab seluruhnya dalam kondisi apa? Musyrik. Berarti kita berperang dengan seluruh suku kabilah Arab. Dan berarti akan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Wa anta addukum suyuf, dan kalian akan disikat oleh pedang-pedang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan kenapa sebab begitu mudahnya kaum Ansar masuk Islam. Coba kalau yang dihadapi Mus'ab bin Umair adalah Abu Jahal. Abu Jahal duduk sebentar. Kira-kira apa? Dipentung Mus'ab bin Umair. Ini cuma duduk sebentar ngobrol masuk Islam. Sebentar masuk Islam, subhanallah. Begitu mudahnya orang-orang masuk Islam dari kaum Ansar. Banyak sebab yang menyebabkan kaum Ansar mudah masuk Islam. Di antaranya tabiat mereka lembut, kata para ulama. Karena kaum Ansar asalnya dari negeri Yaman. Mereka berhijrah dari negeri Yaman, ya, pergi ke daerah Hijaz sampai mereka di Madinah, ya. Hijaz itu maksudnya Mekah, Madinah, Yambu, Taif, itu namanya daerah apa? Hijaz, daerah Hijaz. Maka dan Nabi telah memuji orang-orang Yaman, kata Nabi SAW, "Atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban." Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka lebih lembut hati mereka, ya, dan lebih apa namanya, araku itu sama, lembut hati mereka. Sehingga di antara orang-orang Yaman tersebutlah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Mereka memang penuh dengan kelembutan. Sekarang jamaah haji, jamaah umrah mengatakan lebih enak di Madinah daripada di Mekah. Di Madinah orangnya lembut-lembut, di Mekah orangnya tidak lembut. Begitu kata jamaah haji dan jamaah umrah. Kalau antum haji dan umrah, antum mendapati demikian. Saya ngomong begini sama orang Mekah, kenapa orang haji bilang apa namanya, bahwasanya penduduk Madinah lebih lembut dari penduduk kota Mekah, ya? Orang Mekahnya tersinggung. Saya bilang begitu. Saya cari gara memang. Kenapa orang Madinah bilang penduduk, orang-orang jemaah haji, zuwar, umrah, mereka mengatakan di Madinah lebih enak, orangnya lebih lembut-lembut daripada penduduk kota Mekah. Orang Mekah protes, kata dia, enggak begitu Firanda. Itu yang dibilang bukan kami penduduk asli Mekah, tidak di pasar kota Mekah, itu pendatang semua. Yang mereka nilai itu bukan orang-orang penghuni Mekah sesungguhnya, itu hanyalah pendatang-pendatang yang jualan di mana? Di Mekah, ya. Ya pokoknya begitulah, ya. Jadi secara umum mereka memang penduduk Madinah, kaum Ansar, lebih mudah menerima Islam karena mereka dari negeri Yaman. Kemudian yang buat mereka juga mudah untuk masuk Islam, karena mereka sudah perang saudara sekitar 120 tahun. Suku Aus Khazraj, ya, dari Banu Qailah, mereka satu nenek, satu buyut, kemudian mereka bertengkar, berperang sampai banyak yang meninggal di antara mereka, dan mereka sudah capek dengan peperangan. Mereka sudah capek dengan peperangan, begitu ada harapan untuk bisa bersatu, untuk bisa bersama kembali, bersaudara kembali, maka mereka sangat harapkan hal tersebut. Dengan datangnya Islam, datangnya Nabi SAW, mereka berharap mereka bisa bersatu kembali. Mereka sudah capek dengan peperangan. Kemudian juga di antara yang buat mereka mudah masuk Islam, mereka sudah sering mendengar tentang kenabian. Kenapa? Karena mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sering nyebut-nyebut akan muncul Nabi terakhir, akan muncul Nabi terakhir. Bahkan mereka sesumbar, kalau muncul Nabi terakhir, kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kalian, wahai suku Aus Khazraj. Sehingga waktu mereka sering dengar tentang Nabi, begitu ada, oh ini Nabi yang disebut sama Yahudi, kita masuk Islam sebelum orang Yahudi. Akhirnya mereka pun mudah untuk masuk Islam, ya. Kemudian di antara sebab yang buat mereka mudah masuk Islam, tidak ada senior-senior mereka. Semuanya anak muda. Sa'ad bin Mu'adz masih muda. Mungkin masuk Islam umur 30, masih muda. Sementara di Mekah senior-senior, Abu Jahal, ya, dan kawan-kawannya, ya. Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Ya, dan seterusnya. Orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang umur mereka lebih tua-tua daripada Nabi SAW, dan mereka susah untuk masuk Islam. Adapun di Madinah rata-rata anak-anak muda. Sehingga begitu ditawarkan Islam, mereka mudah sekali untuk masuk Islam. Ini antara sebab-sebab yang menjadikan dakwah di kota Madinah begitu mudah daripada dakwah di kota Mekah. Baik hadirin dan hadirat, kita lanjutkan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Kemudian setahun berikutnya datang lagi kaum Ansar untuk membaiat Nabi yang kedua kali. Namanya Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah. Al-Aqabah maksudnya jalan-jalan di antara gunung yang berada di dekat Mina, Disebutkan Al-Aqabah yang mereka datang untuk membaiat Nabi di tempat tersebut adalah jalan di antara dua belahan gunung yang ada di Jamratul Aqabatul Ula, atau Jamratul Ula. Kalau kita lempar jamarat, ada 3 jamarat, 1, 2, 3, yaitu yang pertama Jamratul Ula, atau dikenal dengan Jamrat As-Sugra yang pertama. Ya, di sekitar situ dulu ada
jalan di antara dua gunung. Disitulah Nabi bertemu dengan para sahabat kaum Ansar untuk membaiat mereka. Maka datanglah mereka untuk kesekian kalinya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumlah mereka tatkala itu ada 73 orang. 73 orang mereka datang tatkala musim haji dan mereka berhaji bersama penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah waktu orang musyrikin mereka juga berhaji. Abdullah bin Ubay bin Salul musyrik dan kaum musyrikin yang lain suka usul Khazraj yang belum masuk Islam, mereka juga berhaji dan jumlah mereka total 500 orang. Di antara 500 orang tersebut ada 73 dari suku Aus Khazraj yang sudah masuk Islam. Tapi total jemaah mereka 500 orang. Dan Mus'ab bin Umair bersama dengan mereka. Maka berangkatlah mereka menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Mus'ab bin Umair menemui Nabi SAW dan menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin. Dan Nabi senang mendengar bagaimana perkembangan dakwah di kota Madinah. Akhirnya terjadi kesepakatan mereka ingin bertemu dengan Nabi SAW di tengah hari-hari tasyrik. Entah hari pertama, entah hari kedua, entah hari ketiga. Pokoknya di hari-hari tasyrik mereka ingin ketemu dengan Nabi SAW dan baiat Rasulullah SAW. Di satu syiab, itu satu jalan di antara dua gunung di dekat Jamratu al-Ula atau Jamrah as-Sughra. Adapun bagaimana kisahnya mereka membaiat Nabi SAW, Ka'ab bin Malik bercerita, kami keluar melaksanakan ibadah haji bersama para jemaah haji dari kaum kita yang masih musyrik. Ya, kami sudah sholat waktu itu, kami sudah paham. Bersama kami seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Ma'rur. Dialah pembesar kami dan pemimpin kami. Dan kami pun ya berangkat ya menuju Mekah. Dan kami bertanya kepada tentang orang-orang bertanya kepada orang tentang Rasulullah SAW. Kami tidak kenal Nabi, kami tidak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Belum pernah kami melihat Rasulullah SAW. Maka kami pun bertanya kepada salah seorang dari ahli Makkah. Kemudian, di mana Rasulullah SAW, di mana Muhammad? Kata orang ini, hal ta'rifanihi, apakah kalian berdua mengenal Muhammad? Kami berkata, tidak, kami tidak mengenalnya. Kemudian dia bertanya, apa kalian mengenal Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi SAW? Maka kami berkata, ya kami mengenal. Ya, karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini sering pergi ke kota Madinah untuk berdagang. Sehingga mereka mengenal Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun Muhammad mereka tidak kenal. Maka orang ini berkata, kalau kalian cari Muhammad, idza dakhaltumul masjid, kalau kalian masuk Masjid Al-Haram, maka Muhammad itulah seorang yang sedang duduk di samping Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya tadi baru saja melihat mereka berdua sedang duduk bersamaan. Maka kami pun datang menuju Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian dan ada Nabi di samping Al-Abbas. Kami pun mengucapkan salam kepada Al-Abbas dan Nabi SAW. Kemudian kami pun duduk di dekat mereka berdua. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Abbas, pamannya, hal ta'rifu hadaini rajulaini ya Abbas? Abbas masih musyrik ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Nabi, dia masih apa? Musyrik. Tapi dia dekat dengan Nabi SAW. Dia sayang sama Nabi SAW. Masuk Islam belakangan. Maka Nabi berkata, wahai Abbas, apakah kau mengenal dua orang ini? Maka Abbas berkata, naam, saya mengenal mereka berdua. Mereka kaum Ansar. Ya, dari Khazraj. Ini adalah Bara' bin Ma'rur dan dia adalah salah seorang pemimpin dari kaumnya dan ini adalah Ka'ab bin Malik. Yang dua datang menemui Nabi itu Bara' bin Ma'rur dengan Ka'ab bin Malik. Maka wallahi ma ansa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab bin Malik, demi Allah aku tidak lupa Nabi waktu disebut ini adalah Ka'ab bin Malik, Nabi langsung komentar, asy-syair, apakah ini Ka'ab bin Malik sang penyair? Qala Ka'ab, na'am, iya saya Ka'ab bin Malik sang penyair. Berarti Nabi sering dengar siapa? Ka'ab bin Malik. Nabi gembira tatkala tahu Ka'ab bin Malik ingin menemui Nabi SAW. Apalagi dia seorang penyair. Kenapa? Karena syair waktu zaman dahulu itu sarana paling penting untuk berdakwah. Menulis syair tentang Islam, tentang keindahan Islam ya. Jadi belum ada medsos waktu itu ya. Belum belum ada YouTube, belum ada yang lain-lain ya. Yang mereka gunakan untuk berdakwah di antaranya dengan syair. Maka Ka'ab bin Malik bercerita setelah itu, kami pun keluar untuk berhaji dan kami pun berjanji dengan Nabi untuk bertemu di Aqabah di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 di Mina, Zulhijjah. Kalau tanggal 10 namanya hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Kemudian tatkala kami selesai dari hajian dan malam itu di hari-hari tasyrik, ya. Waktu itu bersama kami ada seorang namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram bapaknya Jabir. Kita sering dengar Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Haram. Dan Jabir bapaknya Abdullah bin Haram masih musyrik. Masih musyrik. Tapi dia salah seorang dari pemimpin di antara kaum Ansar. Maka
kami sembunyikan Islam kami di hadapan dia. Dia masih musyrik. Maka kami pun ngobrol dengan dia. Kami ajak dia masuk Islam. Kata Al-Bara' bin Ma'rur dengan Ka'ab bin Malik, "Ya Aba Jabir, wahai Abu Jabir," yaitu Abdullah bin Haram, "innaka sayyidun min sadatina." Engkau adalah seorang pemimpin dari pemimpin kami. Syarifun min asyrafina, seorang mulia di antara orang-orang yang mulia di antara kami. Wa inna narqabu bika amma anta fihi an takuna hataban lin-nari ghadan. Kami ingin kau bersama kami, ya. Engkau punya pengaruh. Maka kemudian kami pun menyuruh dia untuk masuk Islam. Ya, kami ingin kau meninggalkan kesyirikan. Akhirnya dia pun masuk Islam dan kami pun mengajak dia untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Maka pada malam hari tersebut, mereka ketemu Nabi lewat tengah malam. Tatkala orang-orang sudah tidur di Mina, ya, semua sudah tidur suci senyap, ya, sunyi senyap. Kemudian tatkala sudah lewat sepertiga malam, orang-orang sudah tidak ada yang berjalan ke sana kemari. Kami pun keluar dari kemah-kemah kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam kami keluar, sampai akhirnya kami ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syi'ab tersebut, di jalan di antara gunung-gunung. Jumlah kami 73 orang. Ya, jumlah kami 73 orang. Di antaranya ada 2 orang wanita, yaitu Nusaybah bintu Ka'ab, ya, dan Asma bintu Amr, Ummu Mani'. Kemudian tatkala mereka berkumpul, mereka nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi datang, dan Nabi datang bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, masih musyrik. Dan dia masih dalam kondisi belum Islam. Kemudian tatkala Nabi melihat anak-anak muda dari kaum Ansar, ya, maka tatkala Al-Abbas melihat anak-anak muda dari kaum Ansar, Al-Abbas berkata, "Haula'i qaumun la a'rifuhum, haula'i ahdath." Ini orang-orang Ansar, saya tidak kenal mereka. Mereka ini anak-anak muda. Ya, setelah itu mereka terjadi pembicaraan di antara mereka. Ya, akhirnya mereka pun hendak melakukan baiat. Tatkala itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib bicara dengan mereka untuk menjelaskan tentang kondisi gawat yang mereka lakukan ini. Baiat ini perkara yang berat. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai ma'syaral Khazraj, wahai kaum Khazraj sekalian." Ya, maksudnya kaum Ansar, ya. "Sungguhnya Muhammad tinggal di tempat kami dan dia dari kerabat kami. Kalian telah mengetahui hal ini. Dan kami telah membela dia dari kaumnya. Kami punya kaum yang lain yang mereka beragama bukan Islam. Dan mereka mengganggu Muhammad dan kami telah membela Muhammad. Dan Muhammad sekarang di Mekah dalam kondisi dijaga, dalam kondisi mulia, ya. Akan tetapi Muhammad ini ingin bergabung dengan kalian. Ingin bergabung dengan kalian. Kalau kalian melihat, ya, kalian bisa menunaikan janji kalian, ya. Kalian mengajak dia untuk pergi ke kota Madinah, kalian bisa membela dia dari orang-orang menyelisihinya, maka silakan kalian bawa dia, kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Tetapi kalau kalian ternyata di kemudian hari menyerahkan Muhammad kepada musuhnya, kalian tinggalkan dia, ya, maka sejak sekarang sudah tinggalkan dia bersama kami. Jangan bawa dia ke kota Madinah." Paham, ya? Jadi Al-Abbas mengatakan, "Sudah, tenang, kita sekarang sudah tenang. Kalau kalian bawa, hati-hati, tanggung jawabnya besar." Ka'ab bin Malik mengomentari, "Sami'na ma qulta," kami telah mendengar apa yang kau ucapkan. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Wahai Rasulullah, berbicaralah. Pilihlah yang kau suka untuk dirimu. Apa yang kau pilih? Bersama Al-Abbas atau bersama kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an, kemudian menyuruh kami menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memotivasi kami untuk Islam, dan kami pun membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ridha dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi berkata, "Tubayyuni 'ala sam'i wa ta'ah." Kalian membaiat aku di atas mendengar dan taat. "Fin nasyati wal kasli." Hendaknya kalian taat kepadaku dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi lagi malas. "Wa 'ala nafaqati fil usri wal yusri." Kalian mau membantu aku dengan biaya dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. "Wa 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar." Kalian berjanji kepada aku untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. "Wa 'ala an taqulu fillahi law la ya'khudhukum fihi laumatu la'im." Dan hanya kalian tetap mengucapkan kebenaran dan kalian tidak takut cercaan siapapun. "Wa 'ala an tansuruni in qadimtu 'alaikum Yathriba." Dan kalian akan menolongku jika aku datang kota Madinah. "Fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah." Dan kalian membela aku sebagaimana kalian membela diri kalian, membela istri kalian, membela anak-anak kalian, bagi kalian apa? Surga. Azan kah? Belum. Jadi itu yang bisa Nabi sampaikan kepada mereka. Kalian baiat aku, membela aku di kota Madinah, cuma surga yang bisa diberikan kepada kalian. Kemudian Al-Bara' bin Ma'rur, ya, memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata,
Walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutus engkau di atas kebenaran wahai Rasulullah. La namna'aka mimma namna'u minhu uzurana. Kami demi Allah akan membela engkau sebagaimana kau membela istri-istri kami. Fabayyina ya Rasulullah, bayatlah sama kami ya Rasulullah, terimalah bayat kami. Fanahnu ahlul hurub, jangan khawatir ya Rasulullah, kami ini suka berperang. Wa ahlul halaqah, kami suka menggunakan baju besi untuk berperang. Warithnaha kabiran an kabir, ini sudah kebiasaan kami berperang dari nenek moyang kami, suka berperang. Jangan khawatir, kami akan bela engkau. Kemudian waktu Al-Bara' bin Ma'rur sedang berbicara, Abul Haytham salah seorang dari kaum Ansar memotong pembicaraannya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna baina wa bainar rijal." Ya Yahudi. Ya Rasulullah, sungguhnya antara kami dengan Yahudi ada perjanjian. Wa inna qati'uha, kami akan memutuskan perjanjian kami antara kami dengan Yahudi. Fala asaita innahnu fa'alna dzalik. Thumma adharaka Allah an tarjila qaumika wa tada'ana. Seandainya kami sudah memutuskan hubungan kami dengan Yahudi, kemudian Allah menjadikan engkau menang. Kemudian setelah kau menang, kemudian kau meninggalkan kami dan kau balik ke Mekah kepada kaummu. Tawaran sama Nabi. Ya, taib, sekarang ke Madinah ya Rasulullah. Terus kali kami sudah bela, kami putus hubungan sama semua orang, kemudian kau menang, kau balik lagi ke kota Mekah. Ini pertanyaan dari siapa? Abul Haytham. Fatabassama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW jadi tawar-menawar. Rasul bilang, iya, bela saya, kata mereka boleh, tapi jangan pulang. Bela, iya, tapi kamu jangan pulang ke kota Mekah. Kalau ternyata suatu hari berhasil menang, jangan pulang. Maka waktu Nabi ditanya demikian, Nabi pun tersenyum. Maka Nabi berkata, balid damu damu wal hadmul hadmu. Kata Nabi, darah kalian darahku dan kuburan kalian kuburanku. Artinya aku tidak akan pulang kota Mekah. Aku akan mati-mati di Madinah. Dikubur di tempat kalian dikubur. Ana minkum wa antum minni, aku dari kalian, kalian dariku. Uharibu man harabtum, aku akan memerangi siapa yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan siapa yang kalian damai dengan mereka. Maka Al-Bara' bin Ma'rur berkata kepada Nabi, "Ubsut yadaka ya Rasulullah nubayyika." Wahai Rasulullah, bentangkan tanganmu, kami akan membaiat. Azan dulu. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka hendak baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Ubsut yadak ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, nubayyika, kami akan baiat engkau." Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, salah seorang juga dari anggota tersebut, ingatkan mereka lagi. "Ya ma'syaral Khazraj, wahai kaum Khazraj sekalian, hal tadruna ala ma tubayyuna hadzal rajul?" Tahukah kalian apa konsekuensi dari membaiat lelaki ini? Qalu na'am, kami tahu. Qala innakum tubayyunahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Kalau kalian baiat orang ini berarti kalian membaiat untuk ikrar berperang dengan semua orang. Berkulit hitam atau berkulit putih, karena kalian perangi mereka semua. Ya. Fa in kuntum tarawna annakum idza nuhikat amwalukum musibatun wa ashrafukum qatlan fa aslamtumuhu fa minal an. Fa huwa wallahi in fa'altum khizyud dunya wal akhirah. Kalau kalian ternyata di kemudian hari setelah kalian berperang, harta kalian diambil, orang-orang mulia kalian dibunuh, lantas kalian serahkan Muhammad kepada mereka, kepada musuh-musuh, maka itulah kehinaan dunia dan akhirat. Sejak sekarang tidak usah. Tapi kalau menurut kalian, kalian akan menunaikan janji kalian, meskipun harta kalian dirampas, meskipun terbunuh orang-orang mulia di antara kalian, kalian tetap akan membela dia, maka baiatlah Muhammad. Maka mereka menjawab, kami akan tetap baiat Rasulullah SAW, meskipun harta kami dirampas, meskipun terbunuh orang-orang mulia di antara kami. Fama lana bidzalika ya Rasulullah innahnu waffaina. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kami melakukan itu semua, meskipun harta kami dirampas, meskipun terbunuh orang-orang kami tetap membela engkau, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-jannah, surga. Enggak ada duit, enggak ada kedudukan, surga. Itu aja. Qala ubsut yadaka, maka kata mereka, ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, kami akan baiat engkau. Dalam riwayat yang lain, As'ad bin Zurarah, ya, waktu mereka membaiat Nabi, dia pegang tangan Nabi. Jangan dulu. Semua selalu mengingatkan ini, baiat ini konsekuensinya besar. Ya, bukan hanya baiat kemudian pulang kampung. Enggak. Ini konsekuensi dari baiat ini perang. Perang dan perang tidak berhenti-berhenti. Akan lawan Arab, akan lawan Romawi, akan lawan Persia. Mereka sudah perkirakan hal ini. Waktu mereka membaiat Nabi, As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, imam salat Jumat mereka, pegang tangan Nabi SAW. Kata beliau, "Ruwaidan ya ahla Yathrib." Tunggu dulu wahai penduduk Madinah. Inna la nadrib ilaihi akbadal mati illa wa na'lam annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ikhrajahu al-yawm mufaraqatul arabi kafatan wa qatlu khiyarikum. Wahai para sahabatku, ingatlah tidaklah kita pergi jauh dari Madinah menuju Mekah untuk baiat lelaki ini, karena kita tahu dia adalah Rasulullah, dan sungguhnya kalau kita keluarkan dia, bawa dia dari Mekah menuju Madinah, berarti kita bermusuh dengan orang Arab seluruhnya. Karena orang Arab seluruhnya dalam kondisi apa? Musyrik. Berarti kita berperang dengan seluruh suku kabilah Arab. Dan berarti akan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Wa anta addukum suyuf, dan kalian akan disikat oleh pedang-pedang. Maka cuma dua. Kalau kalian jadi orang yang sabar,
meskipun ditikam oleh pedang-pedang yang menikam kalian dan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian dan kalian sabar untuk melawan orang Arab seluruhnya, maka ambillah baiat tersebut ya dan pahala kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian ternyata takut kalian diserang oleh orang-orang Arab, maka semenjak sekarang sudah tidak usah baiat. Tinggalkan Muhammad. Kalian punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih apa? Kasih provokasi ya. Akhirnya orang-orang kaum Ansar mengatakan, "Ya As'ad, amit anna yadak." Wahai As'ad, pindahkan tanganmu. Wallahi la nadharu hadhil bai'ah wa la nastaqiluha. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan kami tidak akan membatalkannya. Maka mereka pun baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah sampai kita di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.